Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita masuk di dalam minggu yang keempat sesudah Epifania, tanggal 31 Januari 2021. Berharap semua kita pada saat ini, hari ini ada di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, baik lahir maupun batin kita, agar di dalam suasana yang baik dan juga sukacita itu kita pun dapat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Saat ini pembacaan Alkitab terdapat di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita mempersiapkan pembacaan Alkitab pada hari ini yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita sekarang mau berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Di dalam ibadah yang berlangsung di tengah-tengah rumah kami masing-masing, kami memuji nama-Mu di dalam nyanyian yang kami lantunkan. Juga kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, memohon kepada-Mu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami agar supaya kami dapat menghayati firman Tuhan dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini tentang teruna yang menjadi berkat. Dalam bacaan Alkitab pada hari ini, ketika kita kembali merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Teruna, kita diajak
dalam bacaan Alkitab pada hari ini, dalam firman Tuhan pada hari ini tentang harta benda. Juga mau disampaikan bahwa harta benda itu dapat mempersulit seseorang mengikut Yesus. Oleh karena itu bacaan kita juga mau berbicara tentang mengikut Yesus. Dan di dalamnya ada perjumpaan. Perjumpaan antara Yesus dengan seorang yang dikatakan dia adalah orang kaya. Dalam perjumpaan Yesus dengan orang kaya itu disampaikan ada pertanyaan dari si orang kaya ini. Terdapat di dalam ayat 17 bagian yang terakhir. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Itulah pertanyaan dari si orang kaya. Pertanyaan ini bukan untuk mencobai Yesus, tetapi karena memang dia tidak mengetahui tentang kehidupan yang kekal itu. Kemudian Yesus mau menjawab pertanyaan itu. Si orang kaya ini sebenarnya berharap jawaban yang diberikan oleh Yesus itu sesuai dengan keinginannya. Sebagai guru yang baik, ia ingin agar supaya apa yang disampaikan oleh Yesus sesuai dengan yang menjadi keinginan atau harapannya. Karena dia ingin sekali memperoleh hidup yang kekal. Si orang kaya menyatakan bahwa Yesus sebagai guru yang baik. Hal ini didasari oleh bahwa ia melihat diri Yesus sebagai pembimbing untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Untuk itulah pernyataannya yang disampaikan oleh si orang kaya ditanggapi oleh Yesus dengan balik bertanya kepadanya. Selain bertanya, sekaligus Yesus mau menjelaskan tentang perintah Allah yang terdapat di dalam ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Hal ini berkaitan dengan pernyataan kasih kepada sesama. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Yesus itu merupakan perwujudan dari kasih kepada sesama. Ayat 18 dan 19 katakan, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormatilah ayahmu dan ibumu." Itu dijelaskan atau diungkapkan oleh Yesus agar supaya si orang kaya yang bertanya kepada Yesus dapat memahami tentang relasinya dengan orang lain, tentang pernyataan kasih kepada sesama. Dan dalam jawaban Yesus pula tersirat penjelasan mengenai cara Allah hadir di dalam kehidupan manusia. Allah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran Yesus Kristus. Bahwa kehidupan yang kekal itu ada dan di dalam diri Yesus. Untuk itulah
Maka si orang kaya bertanya lagi. Dia tidak puas dengan jawaban Yesus. Ia bertanya lagi, oleh karena itu apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Karena semua yang Yesus kemukakan kepadanya itu telah dilakukannya sejak usianya masih muda. Apa yang tadi dijabarkan oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-19 sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sejak ia usia muda. Kemudian Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-21, dimulai dari kalimat yang ketiga. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh si orang kaya ini masih kurang. Yesus katakan hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa arti dari kata-kata Yesus ini? Bahwa orang yang menerima dan sedia mengikut Yesus adalah orang-orang yang sedia memprioritaskan Yesus. Orang-orang yang menerima dan sedia mengikut Yesus adalah orang-orang yang sedia mengutamakan Yesus. Di dalam arti sedia mengalami penghinaan dan juga sedia atau rela berkorban untuk meraih kehidupan yang kekal itu. Berani untuk meninggalkan apa yang ada di dalam dirinya. Berani untuk menyangkal dirinya. Oleh karena itulah, setelah mendengar pernyataan Yesus, dikatakan di dalam bacaan Alkitab kita, orang kaya ini kecewa. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus kepadanya. Maka kecewalah ia dan sedihlah hatinya. Dia pergi dalam perasaan yang sedih karena ternyata dia tidak siap dan juga ia tidak sanggup untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Karena dia tidak bisa melepaskan ketergantungannya pada harta duniawi. Di dalam diri dan dalam hidupnya, hartanya lebih menarik daripada mengikut Yesus. Sementara yang dimaksudkan Yesus ialah bahwa kekayaan atau harta benda yang dimiliki itu sifatnya fana. Harta atau kekayaan itu bisa saja ada, berlebihan pada diri seseorang, atau juga bisa hilang dengan sekejap. Kita dapat melihat dan mengalami pengalaman seorang yang mengalami peristiwa kematian. Bahwa ketika orang mati, dia sudah tidak tahu lagi. Ketika orang mengalami kematian, ia juga tidak membawa apa-apa yang ada, yang menjadi miliknya. Ia ada di dalam peti yang pas dengan badannya.
Meskipun bisa saja dia berpesan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang atau keluarganya, jika saya mati maka semua hartanya dimasukkan ke dalam peti. Enggak bisa demikian. Karena memang ketika kita pergi maka roh kita lah yang kembali kepada Allah. Tubuh jasmani kita akan hancur, masuk di dalam tanah karena kita berasal dari tanah. Harta tidak bisa kita bawa ketika kita mati. Harta tidak bisa membeli keselamatan atau tidak bisa menolong seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Harta duniawi itu dapat menggeser kedudukan Allah jika prioritas utama dari seseorang adalah kekayaan atau harta benda. Itulah sebabnya Yesus memberikan pengertian, pemahaman yang baik, yang benar kepada si orang kaya, sehingga melalui penjelasan Yesus maka si orang kaya merasa kecewa. Dalam rasa sedihnya ia pergi karena dirinya tidak masuk di dalam kriteria untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dia tidak masuk di dalam kriteria orang yang sedia mengikut Kristus dalam kesediaan, dan dalam kesediaan itu ada kesadaran diri untuk sedia berkorban dan memprioritaskan Kristus di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini adalah yang pertama tentang kebaikan. Kita diajak melalui firman Tuhan pada hari ini untuk lihatlah kebaikan berdasarkan ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Bahwa hal-hal yang baik terjadi di dalam hidup kita, itulah harapan setiap orang. Tidak ada yang berharap hidup kita itu menjadi buruk. Harapan kita selalu hal-hal yang baik kita hadapi dan kita alami. Dan itulah yang Allah lakukan. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus di dalam setiap peristiwa menghadirkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah ketika si orang kaya mengatakan Yesus adalah guru yang baik, maka Yesus ingin mengingatkan kepada orang kaya ini bahwa yang baik itu, yang menghadirkan kebaikan itu adalah Allah sendiri. Manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, ia ingin kehadiran kita membawa kebaikan. Yesus ingin agar supaya kehadiran saudara dan saya membawa kebaikan. Yesus ingin agar supaya hidup kita memberi pengaruh yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita, utamanya keluarga kita. Dengan didasari bahwa hal yang baik yang kita lakukan itu, yang kita lakukan di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam kerja yang kita lakukan, juga di dalam pelayanan yang kita lakukan, semuanya itu kita yakini bahwa Roh Kudus yang akan
memampukan kita untuk kita menghadirkan kebaikan di tengah-tengah apa yang kita lakukan. Dan dalam kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus itu, kita mau menyadari bahwa Allah yang berkarya di dalam diri kita. Kekuatan diberikan oleh Roh Kudus dan kita dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk menyatakan banyak hal yang berdampak kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau memahami hal ini agar kita tidak jatuh pada kesombongan diri. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa perkenanan Allah, maka tidak dapat kita lakukan. Atau seandainya dapat, itu merupakan hal yang kita lakukan begitu terbatas. Namun dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus, kita dapat dimampukan untuk menyatakan kebaikan dengan maksimal. Hanya karena perkenanan Allah di dalam Roh Kudus. Oleh karena itulah mari kita memohon kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, supaya saudara dan saya dimampukan untuk terus berbuat kebaikan. Utamanya pada saat-saat sekarang ini, dalam masa pandemi, kita masih ada pada kondisi pandemi. Apa yang bisa kita lakukan di dalam menyatakan kebaikan? Hadirlah, dan di dalam kehadiran kita dapat menyamankan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lakukan pun untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang semua kita tahu, mematuhi protokol kesehatan itu amat sangat penting di masa-masa pandemi sekarang ini. Hal yang kedua, tentang prioritas utama. Yesus menegur, ia mengingatkan si orang kaya tentang prioritas utamanya. Dia melihat dan menempatkan harta bendanya sebagai prioritas utamanya di dalam hidup. Bahwa harta bendanya lebih berharga dari hidup yang kekal. Hanya perkataannya saja dalam penyampaian, dalam percakapan dengan Yesus, ia ingin hidup di dalam kehidupan yang kekal, tetapi pada prakteknya justru dia tidak memfokuskan diri kepada kehidupan yang kekal, tapi dia memprioritaskan dirinya dengan melihat bahwa harta bendanya lah yang utama. Sehingga ia begitu bergantung kepada harta bendanya. Ia melihat bahwa harta bendanya lebih berharga dari hidup yang kekal. Untuk itu dia tidak bersedia. Dia menolak ajakan Tuhan Yesus untuk melepaskan harta bendanya. Tuhan Yesus ingin melihat niat hatinya dengan mengatakan, kalau begitu juallah semua harta yang kamu miliki. Kemudian berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, maka ia langsung menolak apa yang Tuhan tawarkan kepadanya.
Ia menolak ajakan Yesus untuk menyangkal diri, untuk melepaskan harta bendanya. Sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi prioritas utama kita? Kalau dipertanyakan kepada saudara dan saya, tentunya kita akan menjawab prioritas utama kita adalah keselamatan. Prioritas utama kita adalah hidup kekal. Oleh karena itulah maka kita mau memahami tentang keselamatan yang di dalamnya kita memperoleh kehidupan yang kekal, memahami bahwa kehidupan yang kekal itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan lepaskan anugerah Allah itu. Teruslah berjuang untuk mempertahankannya. Hal ini membutuhkan kedewasaan diri. Hal ini membutuhkan kesungguhan hati yang dinyatakan di dalam cara hidup kita sehari-hari, yaitu melalui kesungguhan di dalam beribadah, juga kesungguhan di dalam tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam hal ini sebagai orang tua mau mendidik anak-anak untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Hal ini berkaitan dengan sekarang kita mengingat rayakan ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Kita mau merayakan hari ulang tahun Pelkat PT ini dengan menyadari sebagai orang tua, mengingatkan lagi kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, bahkan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, agar supaya mereka mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan anak-anak ini, mereka tetap beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan mereka tetap setia untuk di dalam hidup mereka mengutamakan Kristus. Di dalam pengenalan itulah maka mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat tetap berpegang kepada firman Tuhan dan juga mau menyatakan di dalam cara hidup mereka untuk takut akan Tuhan. Hal ini mau kita nyatakan dengan menyadari bahwa Teruna adalah sebagai generasi penerus di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah persekutuan jemaat. Teruna menjadi generasi yang diharapkan mengandalkan kuasa Tuhan. Tentunya yang tadi dengan didikan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua dan juga sebagai kakak layan. Menjadi generasi yang dipakai, dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Sehingga mereka dapat menyatakan diri menjadi saluran berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak lepas dari peranan sebagai orang tua dan juga sebagai kakak layan. Kakak layan yang tidak hanya memenuhi jadwal pelayanan yang sudah ditentukan, tetapi kakak layan yang benar-benar menjadi teladan yang baik
bagi anak-anak layannya yang dapat menyatakan tanggung jawab, yang di dalam tanggung jawab itu apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan itu mau benar-benar dinyatakan di dalam cara hidup, agar supaya benar-benar kehadiran, baik kehadiran orang tua dan kakak layan, benar-benar menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Dan ini dapat mempersiapkan masa depan mereka di kemudian hari. Dalam peranan sebagai orang tua dan kakak layan itu, biarlah kita mau menyatakan kesungguhan dalam tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pelayanan itu Tuhan yang berikan, Tuhan yang menugaskan kepada kita, bukan manusia, tapi Tuhan. Sehingga melalui tugas yang Tuhan berikan, marilah kita mewujudkan tanggung jawab itu dengan maksimal. Melalui kesetiaan, ketaatan kita, juga semangat, sehingga apa yang dilakukan itu maksimal di dalam pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan di tengah-tengah keluarga kita, dan pelayanan yang kita lakukan di dalam persekutuan jemaat kita. Nanti kita akan memperbincangkan 2 pertanyaan setelah khotbah ini disampaikan. Teruslah semangat di dalam menjalani hidup, juga semangat di dalam persekutuan dan melakukan tugas pelayanan. Serta tetaplah patuhi protokol kesehatan. Dirgahayu Pelkat PT GPIB. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret.
menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman Teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani Teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk Teruna di kala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak Teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan Teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan Teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian Teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah Melodi Mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan Teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan.